Di dalam Tritunggal, pribadi pertama bukanlah pribadi kedua, dan pribadi kedua yaitu Yesus Kristus bukan pribadi ketiga. Salam saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi bersama saya Leus Deo. Setelah sekian lama saya off dari sosial media, khususnya TikTok, saya melihat begitu dengan pesatnya penyesatan terjadi. Mereka mengajarkan tentang Yesus, tapi bukan Yesus yang diajarkan Alkitab, melainkan Yesus yang lain. Tetapi itu bukanlah satu hal yang baru, karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa hari-hari terakhir penyesat akan bermunculan tanpa henti yang mengajarkan Yesus, tapi Yesus yang lain. Matius pasal 24 ayat 11. Dan Paulus bilang, terkutuklah mereka yang mengajarkan Injil lain, yang mengajarkan Yesus yang lain, yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Galatia pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Awal mula saya membuat rekaman video ini karena adanya seorang anak Tuhan menyatakan suatu statement bahwa Allah mengutus Yesus, dalam arti Allah mengutus dirinya sendiri. Ini merupakan satu pernyataan yang sangat menyesatkan, sebab Allah tidak pernah mengutus dirinya sendiri. Orang yang mengatakan bahwa Allah mengutus dirinya adalah bidat dan pengikut Sabellianisme. Mengapa itu terjadi? Karena mereka tidak percaya dan menerima doktrin yang sangat fundamental, yaitu doktrin Tritunggal, yang percaya tiga pribadi satu hakikat, yaitu hakikat Allah. Nah, tentang doktrin Tritunggal, doktrin ini disangkal oleh aliran-aliran yang disebut Saksi Yehova, Unitarianisme, Monarchianisme, Modelistik Monarchianisme, atau disebut juga Sabellianisme, serta liberalisme. Saya hanya akan membahas sedikit mengenai Sabellianisme, karena secara tidak kita sadari ajaran Sabellianisme sekarang sedang menjalar di Indonesia. Saudara-saudara, Sabellianisme mengajarkan bahwa Allah itu Esa, tetapi mereka tidak percaya adanya tiga pribadi. Mereka berusaha menjelaskan segala indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa Allah Tritunggal di dalam Alkitab hanya sebagai semacam persona atau pribadi yang dapat diartikan sebagai topeng. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat disesalkan, bahwa istilah person dalam bahasa Latin, persone, yang kemudian diterjemahkan ke dalam person bahasa Inggris dan juga menjadi pribadi dalam bahasa Indonesia, mula-mula mempunyai pengertian sebagai topeng, yaitu topeng yang dipakai di dalam sandiwara. Maksudnya, seorang pelaku sandiwara dapat berperan sebagai dua atau lebih tokoh dengan menggunakan topeng yang berbeda atau dengan menggunakan topeng. Misalnya, pada babak pertama dia berperan sebagai orang tua dengan memakai topeng orang tua. Kemudian pada babak yang lain dia berperan sebagai anaknya sendiri dengan memakai topeng seorang anak. Dengan demikian disimpulkan bahwa seorang pelaku dapat muncul beberapa kali dengan topeng yang berbeda-beda. Tentu saja para penontonnya tidak tahu bahwa mereka tertipu oleh topeng-topeng yang dipakai oleh si tokoh tersebut. Istilah person inilah yang diambil oleh segolongan orang dan mengartikannya sebagai topeng-topeng untuk memainkan peranan yang berbeda-beda. Maka golongan Sabellianisme merasa mudah untuk mengartikan Allah Tritunggal sebagai Allah yang Esa, yang mempunyai tiga peranan. Artinya, misalnya peran yang dimaksudkan adalah dalam Perjanjian Lama Allah berperan sebagai pelaku pertama dengan memakai topeng Bapa. Kemudian dalam Perjanjian Baru Allah yang sama muncul dengan memakai topeng Anak, yang berperan sebagai Allah Anak. Dan setelah Yesus naik ke sorga, dia datang kembali ke dunia dengan memakai topeng ketiga, yaitu sebagai Roh Kudus. Nah, mari kita bandingkan dengan misalnya pada waktu saya di mimbar, saya berperan sebagai pengkhotbah. Lalu di rumah saya berperan sebagai seorang ayah atau kepala keluarga. Pada waktu saya di sekolah, saya mengajar, atau saya seorang guru atau dosen. Nah, itu bukan konsep Tritunggal. Melainkan itu konsep tunggal yang tritopeng, triperanan atau tripelaku dan trifungsi. Seorang pelaku yang memerankan tiga tokoh dengan tiga topeng. Kelihatannya seperti
ada 3 pelaku, padahal cuma seorang pelaku dengan 3 peranan. Demikianlah Sabellianisme dari seorang yang bernama Sabellius yang hidup pada abad kedua, dan modalistik monarsianisme menjelaskan mengenai Tritunggal. Ajaran ini termasuk bidat, bukan ajaran Tritunggal yang sesuai dengan Alkitab, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang memainkan 3 peran. Dalam Tritunggal, pribadi pertama bukanlah pribadi kedua, dan pribadi kedua yaitu Yesus Kristus bukan pribadi ketiga. Sebab itu berlainan dengan pribadi berarti lain Allah, melainkan tetap satu Allah. Satu Allah mempunyai 3 pribadi, dan 3 pribadi berada di dalam satu esensi Allah. Inilah doktrin Tritunggal. Doktrin Tritunggal bukan memiliki 3 pribadi yang berlainan, tapi doktrin Tritunggal 3 pribadi, satu esensi, itu esensi Allah. Itu Tritunggal yang benar. Kita kembali ke awal tentang Allah mengutus dirinya sendiri, ajaran dari Sabellianisme. Jika kita melihat dan mempelajari tentang Sabellianisme, dan apalagi kalau kita menerima ajaran Sabellianisme, kita menerima bahwa ketika Allah mengutus anaknya ke dunia, Yesus Kristus, itu berarti Allah mengutus dan diutus oleh dirinya sendiri, karena pribadi yang bertopeng pertama tadi itu mengutus dirinya sendiri yang bertopeng kedua. Dan itu yang diajarkan seorang anak Tuhan yang mengajar di TikTok dengan berkoar-koar. Ketika Yesus diutus oleh Allah, itu berarti Allah mengutus dirinya sendiri. Hei, engkau bidat, engkau penganut Sabellianisme, terkutuklah engkau. Paulus sampaikan, jika ada orang yang mengajarkan Injil lain yang berbeda dari apa yang kami ajarkan, meskipun itu malaikat, terkutuklah dia. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Allah mengutus Yesus Kristus, itu berarti Allah mengutus dirinya sendiri, kamu adalah Sabellianisme, bidat. Sebab kita tidak menerima doktrin yang mengatakan bahwa Allah mengutus dirinya sendiri. Jadi yang mengutus adalah yang diutus, itu orang Sabellianisme. Yang mengutus adalah yang diutus. Kalau demikian, kita tidak bisa menghindarkan diri dari kesalahan teologi yang lain, misalnya yang disebut dengan patripacianisme, yaitu kesengsaraan Bapa sendiri. Maksudnya pada waktu Yesus Kristus disalib, berarti Allah Bapa yang disalib dan yang terpaku, karena Bapa sedang memakai topeng anak, datang ke dunia ini dan disalibkan. Dia sendiri yang mengalami penderitaan sampai mati. Kalau pribadi pertama yang memakai topeng pribadi kedua ini mati, yaitu tadi pribadi pertama itu Bapa, yang memakai topeng kedua yaitu topeng anak itu mati, berarti Allah itu mati. Dan pada waktu Allah mati, siapa yang menopang alam semesta ini? Hai bidat, siapa? Belajar teologi tidaklah semudah apa yang kita pikirkan. Bukankah banyak orang yang tidak menyukai teologi? Mereka lebih banyak menyukai khotbah-khotbah yang berisi banyak cerita, banyak pengalaman, kesaksian yang enak dan mudah didengar, yang lucu serta yang ajaib. Maka saya mau katakan, celakalah kamu, celakalah kalau gereja-gereja dan para pemimpinnya tidak mengajarkan doktrin-doktrin yang benar dan doktrin yang penting kepada anggota-anggota jemaat, anggota-anggota gereja. Alkitab selalu memperingatkan kita, peliharalah firman Tuhan, peganglah ajaran-ajaran yang benar, bertekunlah di dalam pengajaran-pengajaran yang murni, jangan berkompromi, tetapi lawanlah ajaran-ajaran sesat, pertahankanlah ajaran yang benar sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, sejarah sudah menjadi guru besar bagi kita. Seorang filsuf Jerman bernama Hegel pernah mengucapkan satu kalimat yang mengejutkan. Pelajaran terbesar dari sejarah adalah bahwa manusia tidak menerima pengajaran sejarah. Sejarah sudah mengajarkan kepada kita bahwa ajaran-ajaran bidat sudah muncul. Isi ajaran dan cara munculnya sudah dipelajari, tetapi manusia masih saja tidak waspada. Pintu selalu dibiarkan terbuka sehingga generasi berikutnya juga ditelan oleh ajaran-ajaran bidat itu. Oleh sebab itu saya mengharapkan kepada kalian, kepada kita para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, belajar baik-baik, baca Alkitabmu dengan baik-baik.
Terima pengajaran yang baik-baik dengan orang-orang yang kompeten dalamnya. Jangan menerima ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jangan menerima ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus yang mereka ajarkan adalah Yesus yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Sekali lagi saya sampaikan, jika you mengatakan Allah yang mengutus dirinya sendiri ketika Yesus datang ke dunia, saya mau kutip pernyataan Paulus. Jika ada orang yang mengajarkan Injil lain dari apa yang aku ajarkan, kata Paulus, sekalipun itu malaikat, terkutuklah dia. Allah mengutus dirinya sendiri. Bertobat sebelum engkau dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi biasanya orang yang mendengar hal ini akan beranggapan bahwa jangan menghakimi, kita sama-sama hamba Tuhan. Yes, kita sama-sama hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang seperti apa? Apakah engkau hamba Tuhan yang mengajarkan ajaran kebenaran, atau you mengajarkan kesesatan? Sekali lagi, orang yang mengatakan bahwa Allah mengutus dirinya sendiri adalah orang yang tidak pernah belajar. Katanya pernah mengecap pendidikan teologi 4,5 tahun di sekolah teologi. Mana hasilnya? Engkau yang sekolah teologi, belajar 4,5 tahun belajar teologi, tapi ini hasil orang yang mengatakan bahwa Allah mengutus dirinya adalah orang yang tidak pernah mengerti ajaran Alkitab yang sesungguhnya. Saya mau katakan, bertobat dan berbaliklah kepada ajaran yang benar. Bertobat dan berbaliklah kepada ajaran yang benar, ajaran yang diajarkan oleh Alkitab. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus mengampunimu. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.